Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Saudara-saudara, gimana mudiknya? Asik kan? Asik lah. Ketemu sama keluarga, kumpul-kumpul, ketemu kawan lama, terus ingat masa kecil yang masih nakal dan suka bikin jengkel sama sebel orang tua, ya nggak? Ayo, aku deh. Ingat nggak? Dulu waktu kecil pernah bikin jengkel dan sebel orang tua kita. Atau malah yang diingat ribetnya dan capeknya perjalanan mudik. Benar-benar nggak beres, saudara-saudara. Kampung nun jauh di mata, gunung-gunung di sekelilingnya, terkenang kawan-kawan lama. Aih, lagu Minang tentang kampung halaman itu bikin kita tak ingin meninggalkan suasana lebaran saja ya. Mudik, pulang kampung, menjauh dari hiruk pikuk kota, kembali menikmati bahagia hidup di desa. Seperti suasana di Ranah Minang, Sumatera Barat ini, saudara-saudara. Nikmat sekali di kampung elok begini. Yang hijau dan indah pemandangannya, yang sejuk dan segar udaranya, yang rukun dan ramah kehidupannya. Indonesia yang aman sentosa begini mesti kita jaga selalu. Setuju? Setuju. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Ayo, tahu lagu itu kan? Sudah besar, merantau, pergi ke kota. Pulang ke kampungnya pas lebaran aja. Bawa mobil biar bergaya. Sekarang kembali lagi ke kota. Ketemu lagi realitas. Harus bayar angsuran, harus bayar kreditan. Padahal kan ngangsur atau ngredit itu ya supaya kita bisa hidup nyaman, supaya kita bisa keren pas pulang kampung pakai mobil. Tahu gitu mendingan kita di kampung aja ya, nggak perlu sibuk ngutang sini ngutang sana, bayar angsuran ini angsuran itu. Hartanya kan kalau di desa mah hidup apa adanya. Atau mungkin nanti aja kali ya, kayak lanjutan lagu tadi. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Suara begini suruh nyanyi. Kampung di Ranah Minang disebut Nagari. Seperti kampung kita ini, Nagari Pandai Sike namanya. Terletak di kaki Gunung Singgalang, di apit Gunung Merapi, Nagari kita ini ada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur, air berlimpah, udara bersih dan segar. Sungguh elok Nagari kita ini. Tapi, kenapa rumahnya pada berantakan begini? Rumah gadang yang gagah dan megah malah nestapa dan merana, dibiarkan rusak dimakan waktu. Kenapa bisa begitu ya? Ini rumah perantau tuh. Seluruhnya anggota keluarganya merantau itu. Tidak satu pun yang tinggal di rumah. Ia lebih kurang 200 kepala. 200 nyawa lah gitu. Sejak tahun berapa nih keluarga Ibu merantau semua? Yang kosong begini lebih kurang 20 tahun. Sekali pergi apa satu-satu mulai pergi gitu Pak? Ya tahun sekarang pergi 5 keluarga misalnya. Tahun depan 5 keluarga. Akhir-akhirnya habis merantau semua. Wah. Ternyata rumahnya ditinggal merantau, saudara-saudara. Sudah tahu kan, orang Minang terkenal sebagai perantau ulung. Ternyata di kampung halaman, rumah-rumah gadang ditinggalkan. Ya paling dia ngurusnya sekali setahun pulang kampung kan. Pulang ada
3 keluarga atau 5 keluarga, dia bersihin rumah-rumahnya itu. Kalau sekarang nih tak teratur itu di rumah, otomatis nyaris ndak diurus itu. Sayang sekali ya, alam nan permai, rumah besar di kampung yang damai, ditinggal merantau begitu saja. Kalau bapak kita ini bagaimana? Masih mau tinggal di kampung untuk menjaga rumah warisan orang tua ya? Ngomongin orang desa yang terpesona sama gemerlap kota, saya jadi ingat kisah Kabayan Sabakota. Kabayan ini karakter di cerita orang Sunda. Dia datang dari kampung ke kota, terus di kota dia menyapa semua orang karena dia lugu ya, disalamin, senyum, nggak pakai gaya macem-macem. Kabayan malah jadi bahan tertawaan orang-orang kota. Masih ada orang kayak gitu ah, dianggap nggak modern. Tapi masih mending sih, cuma jadi bahan tertawaan daripada kisah yang satu lagi, Malin Kundang, pergi merantau. Jadi orang sukses, kaya raya. Tapi dia jadi lupa sama asal-usulnya. Atau ya malu lah sama asal-usulnya. Pas pulang kampung, dia tidak mengakui ibunya. Jadi durhaka, dikutuk, jadi batu. Jadi pelajarannya apa dari 2 kisah tadi? Yo, jangan merantau dan jangan pulang kampung. Ngomong itu, yang benar adalah jangan durhaka. Suku yang paling terkenal dengan para perantaunya, suku apa coba? Pasti banyak yang bilang suku Minang. Makanya di mana-mana ada rumah makan Padang. Makanya film pertama Iko Uwais juga kan merantau, orang Minang. Tapi jangan sembarangan meremehkan para perantau. Mereka itu adalah salah satu yang mendukung program nasional menjalin persatuan dan kesatuan. Kayak slogan di TV nasional kita. Ya nggak? Berdikari dan mandiri. Bukan pidato, bukan slogan untuk meraih jabatan ini. Wortel ini jadi bukti bahwa negeri ini bisa jadi produsen, bukan hanya konsumen. Bisa memenuhi kebutuhan sendiri sekaligus dipasarkan untuk yang membutuhkan. Bapak kita ini juga hidup di desa, kemana-mana jalan kaki. Asik kan jadi rakyat merdeka? Mau bekerja, ya langsung jalan saja sambil menikmati pemandangan. Hidup yang menyenangkan. Benar begitu kan, Pak? Ya, setiap hari lah. Dari kalau bisa jam 7 pagi berangkat ke ladang sampai jam 5 sore. 2 kali atau 3 kali seminggu panen. Katanya pertanian kita dalam bahaya. Pupuknya mahal, pas panen harga jatuh dan gak balik modal. Bapak kita bagaimana? Kalau lagi murah, pulang modal aja. Dapat 50-100 ribu. Berarti seminggu dapatlah 250 sampai 500 gitu. Iya, dapat lah. 1 minggu 500 lah rata-ratanya. Itu mencukupi gitu Be untuk tinggal di sini gitu Be? Ya kalau rasa-rasanya cukup. Soalnya kita cabai nggak beli kan, sayur nggak beli, beras nggak beli. Tinggal beli apanya aja. Untuk sambalnya aja lagi. Semuanya serba gratis lah gitu. Seolah-olah gratis gitu. Ya. Kita sama-sama petani ini kan. Kita nggak punya cabai sekarang nih. Tetangga kita punya cabai. Dikasih aja. Saling menikmati lah gitu. Saling tolong-menolong. Giliran dia nggak punya kan, kita yang ngasih. Itulah enaknya di kampung. Tuh, semua tersedia saudara-saudara.
Kalau ada yang kurang, saling bantu dan berbagi jadi solusi. Sudah benar itu, tak lari gunung dikejar. Kalau bersedia hidup dengan sederhana, bekerja juga dinikmati dengan bahagia. Kalau panas terik dan letih mulai mengusik, ya istirahat saja. Menikmati minuman, berbincang santai bersama kawan-kawan. Nikmat sekali ya. Jadi kapan penunggu si Aju sudah baru? Iya. Kalau sudah begini, kenapa merantau jadi tradisi ya? Apa tidak cukup tinggal di desa menghidupi nagari? Seharusnya harus diharuskan gitu. Soalnya bagaimana caranya, cara hidup orang di rantau, gimana cara hidup di kampung kan? Ya. Jadi kalau orang kalau udah mencoba hidup di rantau, dia mikir nyampe di kampung nanti, tidak sombong kan? Ya hitung-hitung tambah wawasan lah gitu. Kalau kita nggak mencicipinya hidupnya di rantau, seolah-olah kita ini kalau keluar dari kampung seperti kodok dalam tempurung gitu. Masih ingat sama slogan Capres dan Cawapres kemarin? Soal kita harus hidup mandiri, harus swadaya, harus bekerja keras, harus jujur, terus merakyat, sederhana. Gak usah jauh-jauh kalau itu mah. Lihat di desa, soal swadaya, udah dilakukan. Mau makan nasi, berasnya dari sawah. Mau makan ikan, udah ada di empang. Mau sayur-sayuran, ada di kebon. Terus mau air, dari sumur. Terus apalagi, nih dapurnya pakai kayu bakar. Kalau zaman dulu suka ditiup-tiup tuh nenek saya. Terus apalagi, soal merakyat, ya iyalah udah jelas-jelas mereka merakyat semua. Soal sederhana, ya itu mah nggak usah diragukan lagi. Emangnya kayak kita-kita yang di kota sibuk, kadang-kadang sibuk mikirin ke baju apa, pakai apa, biar kelihatan gaya di depan orang lain. Terus soal kerja keras, ya iya dong, sudah pasti kerja keras yang di desa. Kalau nggak nanti nggak bisa makan. Tapi, ada lagi yang sama. Soal kejujuran. Nah, kadang-kadang kan kita suka memaknai kejujuran politikus atau capres dan cawapres ketika berpidato. Itu definisi jujur mereka suka beda ya sama kita. Di desa juga suka gitu loh. Hati-hati. Misalnya nih, mau nanya rumah Pak Kepala Desa di mana? Oh, deket di situ. Sering nih. Saya beberapa kali waktu zaman mahasiswa KKN. Udah jalan kaki setengah jam, belum nyampe juga. Nanya lagi orangnya, di mana? Deket di situ. Terus aja deket. Udah sejam nggak nyampe-nyampe. Bertarung lagi, gak pilih lawan. Gak takut kalah, membuat nyali lawan ciut. Laki berani maju, berani diadu. Saksikan laga Laki Fearless. Lukas Mitesi versus Ruslan Provodnikov, Minggu 19 April. Five World Boxing di TV One. Memang beda. Persembahan Laki tanding kalau sebanding. Laki Saksikan babak Grand Final Pertamina Proliga 2015. Putri, Jakarta PJN Popsibo versus Jakarta Electric PLN. Putra, Jakarta Electric PLN versus Surabaya Samator. Minggu 19 April pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Babak Grand Final Pertamina Proliga 2015. Live di TV One. Memang beda. Didukung oleh gemerlap taburan bintang lapangan hijau. Selalu menarik diikuti. Diwarnai rivalitas, tensi kompetisi, torehan rekor dan sejarah. Soccer One di TV One. Memang beda. Ragam kekayaan, bela diri Nusantara. Olah gerak penuh makna filosofi kehidupan. Jejak pendekar di TV One. Memang beda. Amerika Pranola alias Ola terpidana seumur hidup pemilikan heroin 3,5 kg lolos dari hukuman mati.
Unjuk rasa di Ibu Kota menyatakan dukungan bagi sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang melaporkan benar ada pengadaan UPS sebanyak 49. Menko Polhukam, Menkumham, Wakapolri dan Jaksa Agung datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kabar malam di TV One memang beda. Hijab Stories. Ya Allah, setiap memerintahkan hambanya tidak pernah mempersulit hambanya. Asmaul Husna. Al-Qudus, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butiran ilmu. Orang yang belum mengenal Allah, dia lebih suka dipuji orang. Damai Indonesiaku. Jangan karena kita membawa kebenaran kemudian kita sampaikan dengan kekerasan. TV One memang beda. Sebuah showbiz dari ring tinju dengan bayaran tertinggi di dunia akan menuntaskan rasa penasaran para penggemarnya. Siapa yang terbaik di antara keduanya? Mayweather versus Pacquiao di TV One. Anda tidak bisa berdebat di forum Kenapa Anda tidak percaya, apa bedanya? Apa kau tahu nih orang? Anda yang tahu. Cerita lubang bayi itu bohong. Siapa bilang bohong? Yang ada aja penumpang mati. Bukan datanya. Suami istri harus menjadi simbol korupsi. Saksikan oleh jutaan orang. Seperti apa kemudian kemeriahan perayaan Tahun Baru dengan kehadiran barongsai? Menemani suasana malam Anda. Warga dan wisatawan di Pantai Kuta digegerkan dengan munculnya seekor ular. Kami sajikan beragam informasi dengan citra yang berbeda. Batu akik jenis giok seberat 20 ton yang ada di Nagan Raya Aceh akhirnya dibawa ke ibu kota Kabupaten Nagan Raya itu sendiri. Saksikan kabar hari ini. TV One memang beda. Para penegak hukum, institusi penegak hukum harus memastikan tegaknya organized justice dan memastikan hukum tidak akan dipakai sebagai alat untuk politik dan kekuasaan. Hukum telah menjadi senjata bagi segala jenis kerakusan. Predik Bastian. Saksikan Indonesia Lawyers Club. TV One memang beda. Saksikan ragam kehidupan sosial dan budaya dalam rangkaian program dokumenter kami. Rasanya sih mirip lontong, tapi aromanya yang bikin beda. Hanya di TV One memang beda. Arus mudik kali ini meningkat 2 kali lipat katanya. Dari arus lalu lintas biasa. Wah, arus baliknya menurun drastis. Kirain karena orang-orang masih di desa, ternyata udah lewat puncaknya. Saya pikir karena ada program dari presiden yang baru itu kan, yang satu desa 1 miliar, apa 1,4, apa 1,3, ya pokoknya 1 miliaran lah gitu. Jadi orang-orang pada nggak mau pulang ke kota. Tapi itu duit dari presiden apa dari mana ya? Soalnya kan ada tuh undang-undang desa yang bilang katanya emang satu desa itu harus dapat 1 miliar. Wow, itu kalau kebayang tuh. Dari undang-undang desa dapat 1 miliar. Dari presiden dapat 1 miliar. Presidennya banyak duit ya, bagi-bagi duit. Tekor dong jadi presiden. Wah, di desa bisa ada 2 miliar. Wah, kalau dikasih cash, gila banyak banget. Bisa-bisa kita nggak usah ke kota, ada ke desa aja yuk. Lumayan, kecipratan berapa puluh juta aja kan enak. Coba kita cari di mana nih yang udah cair. Kata orang, persoalan ekonomi jadi salah satu faktor utama urbanisasi alias pergi ke perantauan. Kalau di Sumatera Barat ini beda lagi saudara-saudara.
Ekonomi kreatif yang kemarin jadi bahan debat Pilpres sudah lama berjalan di sini. Siapa yang tak kenal tenun pandai sike coba? Tenun pandai sike ini jadi lapangan kerja ibu-ibu rumah tangga. Kalau yang ini lain lagi. Ukiran kayu pandai sike yang tak kalah terkenalnya. Lihat corak dan warnanya. Siapa yang tidak terpesona coba? Bapak kita ini juaranya soal ukiran. Sudah 30 tahun lebih jadi pengusaha. Sudah banyak penghargaannya. Dan yang penting bisa membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda di sekitarnya. Dilihat situasinya kadang-kadang sampai 15 orang. Kadang-kadang tinggal 10. Itu berkisar antara segitu. Tergantung permintaan itu. Tergantung permintaan. Banyak permintaan, terpaksa kita merekrut beberapa orang anak-anak muda di sini. Hebat sekali ya bapak kita ini. Melestarikan tradisi sekaligus memberi solusi mengatasi pengangguran. Hasil karyanya bagaimana? Sudah dihargai dengan layak belum ya? Tergantung kesulitan ukirannya. Yang berkisar antara 800.000 sampai 1,5 juta per meter baju sangkar. Tuh kan, lumayan. Mau berapapun hasilnya, yang penting kan dikerjakan dengan gembira dan tentu saja halal. Apalagi kalau mengerjakan ukiran yang mempesona begini, pasti mendapat tempat yang terhormat. Seperti yang saya bikin ini untuk dinding rumah gadang, dinding singok. Ada lagi seperti yang tadi itu untuk dinding rumah yang bagian bawah. Ada lagi untuk interior hotel. Ada lagi untuk mimbar masjid. Kalau sudah begini, lebih baik di kampung sendiri atau merantau ke kota coba. Mau bekerja di sini juga bisa. Benar begitu kan Pak? Iya, kadang-kadang merantau itu ikut-ikutan. Saudaranya merantau, dia ikut merantau. Kadang-kadang teman-temannya merantau, dia ikut merantau. Kadang-kadang sampai di rantau itu dia ngelir lagi dan pulang. Sedangkan di kampung ini cukup terbuka lapangan kerja. Asal mau kerja, kerja tetap ada. Nah, itulah kalau di Nagari Pandai Sike ini. Baik lelaki maupun perempuan, ada terus lapangan kerjanya. Tinggal kemauan. Amboy, kampung nun jauh di mata. Makin lama diselami, makin bikin rindu dan menawan hati. Rumah gadang yang megah, jangan sampai roboh tersia-sia. Tanah yang subur, udara yang segar, hidup bersahaja, rukun dan bahagia. Siapa yang akan melanjutkannya? Ada banyak alasan orang merantau. Ada yang karena pengen nyari kerja, kayak saya dari Bandung, kerjanya di Jakarta. Ada yang karena memang pengen sekolah, karena di desanya nggak ada sekolah yang dia idamkan. Saya juga dulu gitu, merantau sekolah ke Bandung, waktu saya tinggal di Bogor. Atau ada yang karena zaman dulu mah, transmigrasi, program pemerintah, biar nggak terlalu numpuk di Pulau Jawa. Ya, apapun alasannya, merantau. Yang penting kan ada istilah, jauh di mata, dekat di hati. Meskipun pergi dari kampung halaman, yang penting silaturahmi tetap terjaga, komunikasi tetap lancar. Tapi itu semboyan dulu. Kalau sekarang mah, semboyannya beda lagi. Jauh di mata, dekat di Twitter atau di Facebook. Soal dekat di hati, itu mah nomor yang lain. Yang penting mah kontak dulu di Facebook atau Twitter, ya nggak? Terima kasih telah menyaksikan Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Semoga yang tidak beres jadi beres, yang beres tambah beres. Sampai jumpa Kamis depan jam 9.